Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari penerima manfaat beasiswa mahasiswa Inisiatif Zakat Indonesia Riau. Nah, jadi kami menjalankan program EduTrip kali ini. Nah, tujuan kami adalah perjalanan ke Sumatera Barat, yang mana kami akan menelusuri peninggalan-peninggalan sejarah Islam yang ada di Sumatera Barat, khususnya yaitu museum-museum pahlawan nasional kita. Nah, salah satu tujuan kita yang pertama adalah Museum Tuanku Imam Bonjol. Identitas dari Museum Tuanku Imam Bonjol adalah di belakang saya ada sebuah patung Tuanku Imam Bonjol lagi menaiki kudanya dan menghunuskan pedangnya ke atas. Nah, jadi Museum Tuanku Imam Bonjol ini terletak di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, yaitu Provinsi Sumatera Barat. Mari ikuti kami ya. Yuk. Nah, ini adalah tampak depan dari Museum Tuanku Imam Bonjol. Nah, oke, yuk kita masuk ke dalam. Museum Tuanku Imam Bonjol merupakan sebuah museum yang diperuntukkan mengenai jasa sang pahlawan nasional, Tuanku Imam Bonjol. Museum ini mempunyai berbagai macam koleksi benda sejarah yang dapat dijadikan sebuah edukasi positif untuk memahami seberapa besar perjuangan bangsa dalam melawan penjajah. Dengan adanya museum ini, ada dua buah destinasi wisata sejarah sekaligus. Kompleks dari museum ini sangat luas dan mencapai lebih dari 2,5 hektar. Untuk mendirikan museum ini membutuhkan waktu selama kurang lebih 3 tahun. Gedung museum ini mempunyai 2 buah lantai. Pada lantai yang pertama terdapat berbagai macam koleksi pribadi milik sang pahlawan. Sebagai besar, benda tersebut adalah senjata tunggal yang telah dipergunakan oleh Tuanku Imam Bonjol ketika berperang. Sekarang kita sudah di lantai 2 nih. Lantai 2 ini Museum Tuanku Imam Bonjol ini banyak sekali berbagai macam-macam barang-barang peninggalan dahulu. Misalnya di daerah Pasaman itu terdapat ada baju adatnya, ada baju kerajaannya, ada selendangnya, ada senjatanya yang dulu dipakai Tuanku Imam Bonjol pada masa peperangan, ada juga topinya, pisaunya, dan juga berbagai banyak sekali foto-foto dari Tuanku Imam Bonjol.
warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Kami dari geng kelompok 1 akan menelusuri sejarah Museum Bung Hatta atau kelahiran rumah Bung Hatta yang berada di Jalan Raya Bukit Tinggi. Dan sekarang saya berada di belakang rumah kelahiran Bung Hatta. Oke, untuk menelusuri sejarah tentang kelahiran Bung Hatta, let's go. Museum Bung Hatta atau Rumah Masa Kecil Bung Hatta itu didirikan sekitar tahun 1860-an dengan menggunakan struktur kayu yang terdiri dari bangunan utama seperti paviliun, lumbung padi, dapur, dan kandang kuda. Bangunan utama berfungsi untuk menerima tamu, ruang makan keluarga, kamar ibu, paman, dan kakek Bung Hatta. Sedangkan paviliun berfungsi sebagai kamar tidur Bung Hatta. Rupanya Bung Hatta itu lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di kota yang dulu masih bernama Fort de Cook dan tinggal di rumah kelahirannya hingga menginjak usia 11 tahun. Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta dibangun mengikuti bentuk aslinya. Hal ini dapat disaksikan dalam memoir Bung Hatta ataupun berbagai dokumentasi milik keluarga Bung Hatta. Sebagian besar perabotan di dalam rumah masih asli dari peninggalan masa kecil Bung Hatta yang diperoleh dari keluarga dan kerabat. Begitupun tata letak perabotan tersebut masih dipertahankan di tempat asalnya. Bahkan sepeda ontel yang dulu sering digunakan Bung Hatta masih tersimpan di kamar yang terletak di paviliun belakang bangunan utama. Di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, Sobat Pesona bisa menyaksikan kesederhanaan sang proklamator loh, melalui kamarnya. Kamar bujang Bung Hatta berukuran kecil, dilengkapi lemari yang bersisi buku-buku bacaannya. Museum ini juga menyajikan informasi silsilah keturunan Bung Hatta hingga foto-foto sejarah perjuangan hidup Bung Hatta dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang.